Shalom. Haleluya. Senang kita bisa berjumpa kembali dan kembali untuk sekian kali kita merendahkan hati untuk mendengar suara firman Tuhan. Nah, bagian akhir dari apa yang kita bicarakan dari tema yang sudah 1 bulan ini saya sampaikan, semoga tidak bosan. Kita bicara tentang mendengar suara Tuhan dengan benar. Mari kita akan membaca firman Allah dalam satu ayat di Ayub pasal 33 ayatnya yang ke-14. Ayub pasal 33 ayat yang ke-14, firman Allah berkata, yuk kita baca 2-3. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, Tuhan memperlakukan saya dan saudara, setiap kita sebagai anak-anaknya yang unik. Tak satu pun dari kita adalah sama persis, ya. Kita bisa dibedakan satu dengan yang lainnya, sekalipun anak kembar, sekalipun mirip serupa kayak apapun, tapi sidik jari kita juga memberi kita pembedaan dengan yang lainnya. Karena itu Tuhan tentunya juga berbicara kepada kita dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik, tidak sama kepada setiap orang, ya. Namun secara umum, mari kita coba lihat di sini, kita belajar bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab firman-Nya, melalui Roh Kudus, melalui suara hati nurani. Bahkan awal mula dari segala sesuatu ketika kita bisa membayangkan kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, di dalam kehidupan umat manusia, karena Allah mau berbicara kepada manusia, tetapi seringkali manusia enggak ngerti-ngerti juga. Sehingga Ia, Allah yang mulia, berkenan menjelma menjadi manusia dengan bahasa manusia, diharapkan bisa manusia mengerti akan suara Allah. Yesus Kristus menjadi perwujudan Allah yang bisa dilihat di masa waktu itu, sehingga dengan demikian manusia pada waktu itu bisa mengerti apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupannya. Maka Yesus berkata selama ia hidup, bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya. Semua yang kulihat dari Bapa, semua yang Bapa perintahkan untuk aku sampaikan, itulah yang aku bicarakan. Jadi Yesus menyatakan ke semuanya. Nah, ketika Yesus mengatakan semuanya, dan kita di generasi yang sekarang ini tidak bertemu dengan Yesus secara fisik sebagai manusia pada waktu lalu, maka kita bisa lihat semua tertulis di Alkitab. Itu sebabnya Allah berbicara melalui Alkitab firman Tuhan. Dari dasar Alkitab inilah, maka firman Tuhan diajarkan. Kemudian Roh Kudus menolong kita. Dia berbicara kepada kita, dia memberikan penjelasan, penerangan, pencerahan, ya, iluminasi, intuisi, ya, dan lain sebagainya yang telah kita pelajari. Dan kemudian juga kita punya hati nurani yang telah ditulis kebenaran-kebenaran firman Allah. Dengan demikian suara bisikan, suara hati kita akan berbicara untuk menuntun kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Itulah yang sudah kita pelajari, ya, di waktu yang lalu. Ya, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita, ya, di pelajaran yang ketiga, ya. Kita telah belajar 3 hal, yaitu melalui firman Tuhan, Alkitab, ya, melalui Roh Kudus dan melalui suara hati nurani. Nah, saya mau melanjutkan selanjutnya bahwa inilah cara-cara yang bisa Tuhan pakai. Artinya bahwa cara-cara ini bukan berarti cuma itu yang nanti akan dipakai Tuhan. Ya, paling tidak ini yang kita coba belajar mengerti. Tuhan bisa berbagai macam cara lainnya karena Dia adalah Allah yang berdaulat, dan kita tidak mungkin bisa mendikte Tuhan cara Dia berbicara kepada tiap-tiap kita. Tetapi mari kita lihat, Allah juga berbicara kepada saya dan saudara bisa melalui mimpi, ya. Bisa melalui mimpi. Kita lihat di sini firman Allah dalam Ayub yang tadi sudah kita baca ayat 14, selanjutnya 15 dan 16 juga.
Dikatakan karena Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi orang tidak memperhatikannya. Nggak paham, nggak ngerti, ya, nggak mudeng gitu loh. Dalam mimpi Allah bicara, dalam penglihatan pada waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Artinya, lewat mimpi pun Allah bisa berbicara. Jadi memang ada 3 jenis mimpi. Kita bisa lihat di sini, ada orang yang bermimpi karena apa? Karena kebanyakan tidur, dibilang bunga tidur begitu kan ya. Nah kalau faktornya karena memang kebanyakan tidur, ya bukan suara Tuhan di dalam mimpi itu. Karena nanti apa yang kita mimpikan karena kebanyakan tidur itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian juga ada orang yang bermimpi karena apa? Terikat kuasa gelap. Jadi sering dia bermimpi. Itu pernah saya rasakan ketika saya ini karena memang anak perjanjian, harusnya diserahkan tapi nggak diserah-serahkan. Jadi ketika saya masih usia di bawah remaja itu, maka saya bermimpi setiap malam di uber-uber setan. Dekat Penerbat di situ ya. Karena rumah saya memang di Gang Lilin pada waktu itu. Jadi setiap malam, beneran setiap malam. Setiap malam. Sampai akhirnya saya bermimpi ketika Tuhan nyatakan yang saya katakan itu menjadi panggilan saya kembali ke gereja ini setelah hilang. Yaitu tentang akhir zaman. Setelah kejadian itu maka saya dilepaskan semuanya. Ya, berulang kali saya mau dibawa ke Tepekong, berulang kali saya dengan berbagai cara lainnya harusnya diserahkan, bahkan sempat dibuang. Tapi Tuhan pungut saya, Tuhan bawa saya dan Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Setidaknya itu yang saya yakini. Nah, itu karena terikat kuasa gelap. Jadi kalau ada orang yang seringkali mimpi diuber-uber setan, diapain segala macam, memang perlu ada pelepasan. Dan yang ketiga juga karena memang ada arahan dari Tuhan. Ada yang Tuhan mau arahkan ke kita, ada yang Tuhan mau bicara kepada kita. Jadi tidak semua mimpi karena bunga tidur, tidak semua mimpi karena terikat kuasa gelap, tapi juga Tuhan bisa pakai dengan lewat mimpi, maka Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Kita bisa lihat di sini contohnya ada di perjanjian lama kita kenal satu tokoh tukang mimpi ya, yaitu Yusuf ya. Dikenal sebagai kamu tukang mimpi ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5 itu kita bisa lihat di sini Allah Yusuf pada waktu itu bercerita, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah saudaranya lebih benci lagi kepadanya. Kenapa? Karena ternyata di dalam mimpinya itu dia berkata bahwa kita ini masing-masing sedang mengikat berkas-berkas gandum begitu. Gandum saya itu tegak berdiri sementara gandum-gandum kalian itu sujud menyembah kepada gandumku. Wah, responnya kemudian mereka berkata, apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Mereka semakin benci oleh karena Yusuf berperilaku seperti itu. Memang ini masalah di keluarga. Orang tua suka menganak emaskan. Yusuf dianak emaskan sehingga teman-teman atau saudara-saudaranya itu merasa iri karena perlakuan yang berbeda kepada Yusuf dan kepada mereka. Dan Yusuf sendiri menyatakan itu. Tapi kita bisa lihat mimpi dari Tuhan kan memang terjadi bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin di antara mereka. Kemudian juga Yusuf dapat mimpi lagi yang lainnya. Wah, ada matahari, ada bulan, dan juga 11 bintang katanya sujud menyembah kepadaku. Wah, yang ini bikin senewan bapaknya. Ya kan? Waduh, dia bilang, dia tegur si Yusuf, kau ini mimpi apa, macam apa itu? Kau pikir aku ini bapakmu, ibumu, dan saudara-saudaramu harus sujud menyembah engkau sampai ke tanah. Tapi itulah juga cara Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf. Walaupun di situasi seperti itu kita lihat kondisi Yusuf seperti apa. Salomo pun sama. Ya. Ternyata Salomo juga dapat mimpi di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15 di situ. Ya, Tuhan datang dengan dalam mimpinya Salomo
bertanya kepada Salomo, apa yang kau minta daripadaku? Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta apa. Dia bersyukur karena Tuhan itu telah mengangkat dia sebagai salah satu anak daripada Daud yang telah hidup berkenan kepada Tuhan. Namun sebagai seorang yang telah dipercayakan Tuhan, kata Salomo, bangsamu ini bangsa yang besar. Aku harus memimpin mereka bagaimana aku mampu. Aku ini masih terlalu sangat muda, engkau telah mengangkat aku menjadi raja. Karena itu satu hal yang aku minta, berikan aku kemampuan, pengertian untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang tidak. Supaya dengan begitu aku bisa menimbang perkara-perkara dari umatmu yang datang kepadaku, agar aku bisa melakukan semuanya sesuai dengan petunjukmu. Ketika itu yang diminta oleh Salomo, Tuhan mendengar bahwa permintaannya berkenan. Wah, cocok, baik sekali. Maka Tuhan kabulkan. Dan bahkan Tuhan katakan, tidak ada orang yang akan punya hikmat, punya kemampuan, pertimbangan seperti itu di antara umat manusia sejamanmu. Kemudian juga di perjanjian baru kita lihat bagaimana Tuhan menuntun juga Yusuf, ya. Yusuf Maria itu. Dia tuntun supaya pada waktu itu ada perencanaan pembunuhan anak-anakan, ya, di mana Yesus dilahirkan. Kita lihat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan di dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan punya cara bagaimanapun juga untuk berbicara, memberikan arahan tuntunannya. Minggu lalu kan kita belajar ada satu bani, masih ingat bani apa yang punya kekhususan, punya mengerti, bani apa? Suka apa kemarin? Suka apa? Apa? Masih ingat nggak? Bani Israel. Iya, di Isakar. Iya, Isakar. Oke. Bani Isakar, dia punya kemampuan khusus mengerti waktu Tuhan, mengerti arahan Tuhan. Bisa dengar suara Allah dengan baik, mengerti petunjukannya. Wah, itu luar biasa. Kita kepengen bisa seperti itu. Nah, begitu juga Tuhan bisa pakai melalui media mimpi juga kepada Yusuf untuk menuntun supaya sebelumnya kejadian menimpa kepada Yesus sang bayi itu pada waktu itu masih kecil, maka Yusuf diberi mimpi supaya bawa istri dan anakmu pergi menyingkir ke negeri lain, yaitu Mesir. Dan setelah dia, karena Yusuf mengenal suara Tuhan, mengerti pada waktu itu, maka dia bisa taat. Kan kita sudah belajar bagaimana bisa mengerti ciri-cirinya apa suara Tuhan itu, sehingga kita bisa membedakan untuk bisa kita taati. Ini kalau ini memang suara Tuhan. Yusuf taat lakukan itu semua. Sampai pada waktunya juga Tuhan katakan, nanti aku akan beri kamu petunjuk lagi, kapan kamu akan kembali. Nanti aku kasih tahu. Dan juga Tuhan bicara. Ketika Herodes yang ingin membunuh itu sudah mati, maka Tuhan katakan juga kembali lagi. Jadi ternyata ke semua rangkaian yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan juga Yesus pada waktu itu, hanya untuk satu hal, bahwa rencana Tuhan, firman Tuhan itu digenapi. Dikatakan, maka supaya genaplah ketika Yesus ke Mesir itu. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi rangkaian kehidupan saya dan saudara sebenarnya ada dalam blueprint, ada dalam rencana Allah, rancangan Allah yang indah. Dan setiap peristiwa yang kita alami, itu semua akan menggenapkan apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Namun kembali lagi butuh respon kita yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk itu kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau, dan salah satu diantaranya melalui mimpi. Nah, kita bisa lihat juga bahwa Tuhan berbicara melalui penglihatan. Jarang ya, tapi mungkin kita bisa dapat kesempatan untuk memperoleh penglihatan. Ya, dikatakan di sana Kisah Para Rasul 16 ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, kita bisa lihat di sini ketika Paulus menerima penglihatan itu, maka Paulus tahu itu datang dari suara Tuhan dan ia taat pergi
ke sana. Dan ternyata ada peran daripada Paulus yang bisa menjadi berkat di sana, ya. Kita tahu di sana juga ada Lydia, ya. Juga di situ ada perempuan penenung, ya kan, yang akhirnya juga dilawat Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini juga Musa sama di Perjanjian Lama, ya. Musa dapat kesempatan juga periksa penglihatan hebat di mana semak belukar menyala. Di situ Tuhan datang berbicara kepadanya. Jadi kalau kita punya kerinduan Tuhan, tolong saya untuk tuntun hidup saya, Tuhan bisa pakai juga melalui media. Ada beberapa orang yang kita lihat dengar hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang juga mendapatkan penglihatan dari Tuhan, ya. Tetapi sekali lagi, baik mimpi, penglihatan, kita sudah tahu ciri-ciri daripada suara Tuhan itu tidak boleh berbeda. Jadi itu yang harus dikenali dulu, ya. Kita sudah diberitahukan ciri-cirinya apa. Kalau memang enggak cocok dengan ciri-cirinya, berarti bukan suara Tuhan, ya. Bukan suara Tuhan. Dan kemudian kita juga bisa lihat bahwa Tuhan berbicara melalui pikiran. Nah, kadang pikiran kita, ya, terlintas kayak gimana? Tiba-tiba kita dapat sesuatu terlintas dalam pikiran ide baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya, ya. Tuhan bisa mengarahkan pikiran saya, pikiran saudara tiba-tiba kepada satu hal yang Dia mau. Sama seperti ketika saya mau mencari firman Tuhan, apa yang saya perlu sampaikan, ya. Di antara semua yang saya pikir pakai logika, kayaknya nggak damai sejahtera. Karena tadi kalau bukan suara Tuhan nggak ada damai sejahtera. Tapi kalau Tuhan bicara pasti datang tiba-tiba terlintas pikiran plek begini dan damai sejahtera turun. Damai sejahtera turun. Dan saya dimudahkan untuk mempersiapkan segalanya. Tapi kalau bukan Tuhan kayaknya ada aja susah aja kayak begini susah. Kayaknya ini sudah kayak gini kayaknya nggak bisa deh kayaknya nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah itu serentetan ayat keluar. Abis ini begini. Itulah pengalaman yang saya pernah dapatkan. Jadi saya tulis langsung, saya catat terus. Jadi kadang-kadang ketika saya di toilet pun saya juga dapat kayak gitu, maka saya suka catat langsung, saya punya note kan di handphone. Saya catat dulu sebentar. Oh, poin-poin ini yang saya tangkap. Nanti baru saya persiapkan di waktu kemudian. Dan ketika saya siapkan semua hal yang seperti itu, saya bahkan sampai saya tahu ini sebenarnya nggak perlu bisa kita selesaikan. Saya masih punya waktu lain. Tapi saya suka selesaikan juga sampai larut malam, jam 2 malam baru saya selesai. Kenapa? Karena saya pikir saya baru dapat ini semua. Kalau saya bawa tidur, saya lupa, nanti kemudian saya nggak tahu. Kadang saya suka kayak gitu. Waktu seperti itu, wah lupa. Apa yang saya waktu itu ya ini? Lupa. Tapi saya catat dulu, makanya saya ikutin waktunya. Sudah dapat semua, tenang. Tinggal polesan berikutnya, kita bisa rapikan di berikutnya. Nah, ada Tuhan juga berbicara melalui pikiran saya dan saudara juga apa yang kita dapatkan, begitu kan. Kemarin kita belajar di dalam roh kita ini, ya, ada sesuatu yang bisa kita tangkap. Pesan Tuhan, ya. Kamu masih ingat nggak kemarin tuh? Ada 4 hal, ya. Ada ruang di mana kita bisa dapatkan pencerahan, ya. Di situ kita bisa dapatkan pengertian dari Tuhan. Ada ruang di mana kita dalam roh kita bisa dapatkan intuisi, satu tangkap pesan Tuhan ini apa. Ada ruang di mana kita bisa menyembah Tuhan, membangun hubungan dengan Allah. Ada ruang di mana kita terima pesan, instruksi dari Tuhan, arahan Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kembali lagi roh kita harus sehat kan, harus baik semuanya. Dengan begitu maka tuntunan Tuhan dalam hidup kita, termasuk juga pikiran kita, harus sehat, harus baik, ya. Di dalam pikiran itu bagian dari jiwa. Ya, kemarin adalah roh, ya, kita bicara. Tapi jiwa kita ini terdiri dari pikiran kita, kehendak kita juga, ya kan? Nah, ini salah satunya juga pikiran kita, jiwa kita harus baik, benar. Karena dari pikiran ini, otak ini memerintah, menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Apa yang kita pikir kemudian kita gerak, ya kan? Kalau kita pikir pergi yuk ke gereja, kita pergi ke gereja. Kalau kita pikir pergi lu, kita kemana? Kita perginya kemana? Jadi ini perintahkan ke otak kita, kemudian saraf-saraf menggerakkannya, saraf motorik. Dan kita melaksanakan semua tadi. Nah, supaya jiwa kita sehat, jiwa kita baik, maka perlu juga kita lihat
Maka Tuhan katakan, kenakanlah kita punya pikiran seperti pikiran Kristus. Ya, cara pikir kita seperti Yesus telah berpikir. Kalau kita bisa coba belajar mengerti perasaan, kenakanlah juga perasaan seperti perasaan Yesus. Dengan begitu maka kita connect terus kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan akan kehidupan kita sekalian, ya. Nah, yang ketujuh, maka Tuhan juga bisa pakai melalui hikmat, ya. Hikmat itu adalah kemampuan kita menggunakan firman Tuhan untuk mengambil keputusan atas masalah sehari-hari. Kolose 3 ayat 16 bagian A berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Perhatikan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi kita harus punya perbendaharaan firman Tuhan itu cukup banyak. Karena dengan firman Tuhan yang kita tahu, firman Tuhan itu yang nanti akan kita dapatkan, mengingatkan kepada kita ini loh, itu loh, dan lain sebagainya. Dengan begitu kita dapat hikmat dari Tuhan, pluk, oh iya harusnya begini ya, firman Tuhan mengajarkan begini ya, dan seterusnya. Dan kita bisa memutus perkara sesuai dengan kebenaran firman yang Tuhan ingatkan, di mana perbendaharaan itu ada. Kita bisa berbicara karena perkataan perbendaharaan kata-kata itu ada dalam kita. Tapi kalau perbendaharaan kata-kata tidak ada, kita nggak bisa rangkai kalimat itu. Sama seperti kalau kita bicara dalam bahasa Inggris. Kalau perbendaharaan kata bahasa Inggris tidak ada, maka kita tidak bisa merangkai dengan kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Karena wong kata-katanya juga tidak cukup buat kita, ya kan ya. Yang kita tahu cuma yes man, yes sir, thank you. Cuma itu, karena itu doang yang ada. Tapi kalau kita cukup banyak, kita bisa menyusun kalimat kata-kata yang berbeda-beda. Demikian pun kekayaan perkataan Tuhan itu harus cukup banyak. Dengan begitu kita kenalin, oh ketika ada masalah seperti ini, di Alkitab tuh contohnya kayak gini loh. Kita dapat hikmat pada waktu itu, seperti ini loh menyelesaikan masalahnya. Dengan begitu, maka kita bisa pergunakan itu, mendapat hikmat dari Tuhan. Dan itu yang sebenarnya diminta Salomo, ya. Tuhan, tolong saya supaya punya hikmat. Dengan begitu saya bisa memutuskan. Hidup ini adalah berbagai rangkaian keputusan yang kita buat. Tiap langkah kita itu adalah keputusan. Waktu kita mengambil keputusan. Waktu kita sudah melakukan keputusan itu kan tiap-tiap keputusan harus ada pertanggungjawaban. Ya? Dan keputusan kita akan menentukan tahap berikutnya. Waktu kita memutuskan belok ke kiri, kalau kita ternyata lebih jauh daripada tujuan yang mau dicapai, maka kita jalannya muter. Saya pernah juga keliru di dalam menafsirkan Wesya. Ini arahnya begini. Memang kadang-kadang ada pengacau. Ya seperti itulah juga iblis dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang ada pengacau sinyal, ada pengacau petunjuk. Sehingga kadang-kadang saya bingung waktu di tol, ini suruh belok kanan. Mau bagaimana belok kanan? Tolnya itu di atas, belok kanan terjun. Nah ini enggak ada ya. Ada aja sih wase itu. Gitu. Tapi kalau karena kita nggak tahu jalan, kita mengandalkan petunjuk seperti itu. Kita mungkin nggak tahu bagaimana harus memutuskan segala perkara, tapi kita mengandalkan petunjuk dari Tuhan. Tapi kalau kita cukup semua perbekalan sebelumnya, maka hikmat Tuhan datang dan Dia akan menuntun kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah Ia firmankan. Ya, karena suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedelapan, maka kita belajar juga, nah ini paling sering Tuhan pakai, bahwa Tuhan berbicara melalui keadaan. Apa yang kita alami, ya, itu Tuhan bisa berbicara. Tuhan berbicara kepada Yunus lewat keadaan-keadaan. Ketika Yunus diperintah Tuhan ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya,
Kapal yang ditumpangi diterpa angin ribut dan akhirnya Yunus juga harus dilemparkan di laut. Waktu dilemparkan di laut, Tuhan juga terus berperkara sehingga Tuhan atas ketetapannya dia utus seekor ikan besar. Ya, kita tafsirkan ikan besar itu ikan paus, tapi ditulis Alkitab ikan besar. Ya, dan ikan besar atas ketetapan Tuhan juga mencaplok si Yunus, tapi nggak boleh dikunyah ya, itu ada hambaku. Ya, itu semua campur tangan Tuhan. Maka Yunus bisa tinggal dalam perut ikan dalam keadaan yang hidup, bukan mati. Ya, dalam keadaan yang hidup dia bisa bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa, dia merenung kenapa semua ini terjadi. Dan atas juga penetapan Tuhan, maka pada waktunya Yunus dilempar ke pinggir laut, ya, ke pantai, ke pinggir pantai. Semua atas campur tangan Tuhan. Artinya setiap situasi keadaan itu Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Ya, saya pernah bersaksi kayaknya kan, bahwa sejak saya waktu ke Israel itu saya bisa lebih sering mendengar suara Tuhan. Artinya kepekaan saya terasa lebih. Waktu saya pergi ke Israel, waktu kita mau pergi, itu pengalaman saya pertama. Ada banyak suara yang berkata kepada saya itu ya. Waktu itu ketika kami mau pergi naik ke Gunung Sinai dan saya ikut serta dan kami berangkat di malam hari, tengah malam. Ya, jam 12 dibangunin, mungkin jam 1 kita berangkat naik ke Gunung Sinai. Nah waktu naik ke Gunung Sinai karena kita sudah tercekok di awalnya, tenang, naik Gunung Sinai nggak usah takut gitu kan. Kita ini nanti dapat onta untuk menolong kita berjalan ke sana. Nah waktu mereka sampai ke Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai, teman-teman sebagian besar itu mencari onta. Mana ontanya, mana ontanya, mana ontanya. Dan pada waktu itu pada nggak dapat, ontanya nggak ada. Kemudian ada yang berkeluh kesah, kami mau pulang kalau begitu. Mereka kedinginan, diam kagak mau berangkat. Dan di saat situasi seperti itu, maka Tuhan bicara di dalam hati saya itu. Tuh lihat bagaimana susahnya Musa menuntun orang Israel. Ya, ketika menghadapi situasi kayak gitu, ya kan, orang lihat kenyataan kayak gini, orang berkata berkeluh kesah, kalau kayak begini kita tahu lebih baik kita di hotel. Susah-susah ngapain. Ada orang yang tetap ngotot tidak mau beranjak pergi dan akhirnya mereka memilih pulang. Saya punya pilihan, saya ikut seperti mereka atau saya tetap percaya. Nanti akan ada onta juga ketemu. Akhirnya saya tidak masuk dalam rombongan yang pulang. Saya ikut juga. Waktu saya ikut juga, saya jalan-jalan, saya lihat lagi ada onta di sana, ada yang punya onta lagi berantem. Waduh, saling pemiliknya berantem. Waduh, bicara lagi tuh, lihat kayak begini. Jadi dalam setiap situasi keadaan seperti itu juga, ya Yunus kan juga kayak gitu, ya kan? Yunus ngambek, ya kan ya, dia berada di bawah pohon apa? Terbantin, ya kan ya, pohon jarak begitu kan ya, pohon jaraknya tiba-tiba kemudian layu, dia marah lagi, ya. Aduh, kau sayang sama pohon jarak yang kau tidak tanam, apalagi aku. Jadi Tuhan bicara melalui keadaan. Ada banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita, pernah nggak kita belajar ada suara Tuhan yang bicara? Itu loh, kenapa kayak begini? Nangkep nggak sesuatu? Kalau kita nggak nangkep, kita nggak belajar sesuatu, kita nggak ngerti. Akhirnya kita salah dalam menyikapi setiap situasi yang kita alami. Salah. Tapi kalau kita mengerti, oh iya, ini loh yang Tuhan mau. Ini loh pembelajaran. Enak, buat saya nggak enak. Ada banyak yang saya harus alami duluan dibanding saudara-saudara. Sehingga ketika saudara cerita sesuatu apapun, atau saya ketahui apa yang terjadi pada saudara, saya sudah alamin duluan. Saya bilang, oh ternyata dalam hati saya, begini toh Tuhan mau ajar saya. Supaya saya bisa berempati. Maka saya bilang, buat saya mudah berempati, buat saya bisa mudah mengerti orang lain. Tapi buat orang lain mungkin sulit memahami saya.
Karena mungkin saya orang yang sulit dipahami. Tapi saya belajar dari situasi keadaan. Ada satu kisah di mana di mana di akhir September tahun 2018, ini pun saya dengar secara langsung. Pada akhirnya saya berkesempatan ikut bersama waktu saya menjadi pembimbing rohani perjalanan di November 2018 ke Israel. Di situ juga ada kapten pilot ya yang bernama Rico Seta Mavella ya. Pernah dengar cerita itu, di mana ini adalah kapten pilot pada waktu itu menerbangkan pesawat Batik Airline, nomor penerbangan pesawat ID 6231 menuju Bandara Mutiara Palu pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pilot ini bersaksi, dan kami ketika ada di Galilea pun dia memberikan kesaksian pada waktu itu di atas kapal. Nah, dia bersaksi, kita lihat ada baca di internet juga kan kesaksiannya ya. Ia bercerita bahwa landasan daripada di tempat dia harus mendarat di Bandara Mutiara Palu itu diapit di antara dua gunung ya. Dua gunung, dan di situ ada tentunya tiupan angin yang begitu keras. Waktu dia sedang mau mendarat begitu, tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadanya bahwa belok kanan, belok kanan. Tapi namanya pilot itu, penerbangan itu kan semua harus waktunya itu nggak bisa sembarangan. Semua koordinasi dengan pusat yang pantau itu ya. Nah jadi tapi dia langsung ambil keputusan dengan suara itu, suruh belok kanan, dia belok kanan. Walau dengan begitu dia terlambat 7 menit. Belok kanan. Nah singkat cerita lagi, setelah pun dia mendarat akhirnya berhasil bahwa seluruh rombongan yang ada di pesawat pada waktu itu, kemudian seharusnya jadwal terbangnya lagi itu belum waktunya. Tapi ada suara lagi yang dia dengar begitu. Dia dengar, dia bicara, Tuhan bicara melalui situasi keadaan kayak gitu, terbang cepat begitu. Percepat penerbanganmu, take off cepat. Maka segera kapten ini bergegas untuk perintahkan dipercepat persiapan pesawat yang ada, karena begitu biasanya pesawat mendarat kan, ada orang-orang yang awak pesawat yang siap-siap siapin segala macam protokol yang lainnya. Tapi diperintahkan semua penumpang untuk segera naik ke pesawat itu. Dan akhirnya karena dia dengar suara Tuhan dengan jelas lagi, setelah dia belajar peka suara Tuhan, maka suara Tuhan berkata cepat berangkat, take off. Dan begitu benar dia turut segera minta izin kepada pusat komando supaya diizinkan untuk take off lebih cepat daripada jadwal. Begitu dia take off, beberapa detik kemudian terjadi gempa skala 7,7 skala Richter. Dan itu kalau dia terlambat, dia mati. Semua orang yang ada di situ mati, dan segalanya mati. Terlambat beberapa detik dia take off, maka dia kena musibah. Kalau nggak peka suara Tuhan dalam setiap keadaan, kita bisa mengalami musibah. Nah mungkin Tuhan tuntun kita saatnya ini. Kamu harus pergi begini, harus begini, harus begitu. Nah ini pentingnya Tuhan pakai setiap keadaan. Ya, setiap keadaan. Dan saya belajar untuk ke semua tadi. Tapi saya juga belajar dari kegagalan-kegagalan dengar suara Tuhan. Nah kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya di sini paling banyak Tuhan berbicara melalui setiap situasi keadaan yang kita alami. Dan yang terakhir, bahwa kita belajar bahwa Tuhan juga berbicara melalui orang-orang beriman. Beriman. Melalui orang-orang yang beriman, ya Tuhan bisa pakai seperti pemimpin rohani, orang tua, pasangan hidup, orang lain di sekitar kita ya. Seperti juga kita lihat contoh di Alkitab, seorang gadis yang pernah saya bahaskan, gadis Israel tawanan orang Aram itu yang melayani istri daripada panglima Aram ya, Naaman begitu. Jadi melalui gadis ini Tuhan mau berperkara sehingga
Melalui gadis ini dikatakan ketika Naaman punya sakit penyakit kusta pada waktu itu, agar engkau pergi ya ke Samaria, karena di sana ada seorang nabi yang akan menyembuhkan engkau. Nah, coba kalau dibayangkan, seandainya kita pikir kita nggak mempercayai suara anak, ini orang bocah apa sih ya, itu cuma budak tawanan. Aku ini panglima, logikanya mana mungkin apa yang dia katakan itu benar. Kalau kita seringkali menggunakan logika, ya kan ya, nggak coba belajar dengar suara Tuhan yang bisa dipakai melalui siapapun juga. Nggak suka percaya, nggak mau dengar-dengaran. Kadang kita bisa tidak mencapai apa yang Tuhan mau acarakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya hati yang selalu mau, Tuhan tolong saya. Kalau perlu ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk berbicara dan menolong menuntun hidup saya. Dengan begitu saya terarah. Namun dengan begitu juga saya harus belajar. Supaya saya nggak pernah juga keliru dalam menafsirkan siapapun juga. Dan maka sekali lagi masih ingat catatan harusnya ada ketika saya sampaikan ciri-ciri suara Tuhan yang harus benar-benar kita hafal. Dengan begitu kita bisa tahu ketika you bicara benar ini suara Tuhan kepada saya atau tidak. Tapi sekali lagi, suara Tuhan salah satunya adalah membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Jadi Tuhan mau supaya Naaman dipulihkan. Dengan begitu kan akhirnya suara Tuhan itu membawa kemuliaan. Maka kan Naaman pada akhirnya benar bahwa itu suara Tuhan. Setelah dia dipulihkan sembuh, dia bisa berkata, sekarang aku tahu di Israel ada Allah yang benar. Tuhan dimuliakan. Jadi kita bisa lihat di sini, hidup kita itu akan dibawa kepada apa yang bisa memuliakan Tuhan. Bukan apa yang tidak memuliakan Tuhan. Dan Allah terus mau menuntun saya dan saudara, tapi perlu kita belajar. Ya. Tadi masih ingat yang pertama apa? Ada 9 totalnya. Yang pertama, Tuhan bicara melalui Alkitab, firman Allah. Yang kedua, Tuhan bicara melalui Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan bicara melalui. Terus yang keempat? 5. Penglihatan. 6. Pikiran. 7. Hikmat. 8. Keadaan. 9. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Ya. Yuk kita belajar. Setelah semua lengkap saya sampaikan bagaimana kita mendengar suara Tuhan dengan benar. Kiranya kita akan terus berada dalam tuntunan Tuhan. Bertumbuh, semakin maju, semakin memuliakan Tuhan. Dan mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Amin, Tuhan berkati, mari kita bangkit diri. Katakan lewat pujian, firman-Mu pelita bagi